Joko Widodo melakukan preemptive policy. Preemptive policy-nya sesungguhnya bertentangan dengan etika. Merujuk pada TAP MPR, merujuk pada pasal 7A. Nanti bukan soal tujuannya dulu, tapi soal preemptifnya itu kemana, soal nomor 2. Jadi cara analisis kita adalah apa yang dia preemptifkan, kemana larinya. Dalam konstruksi preemptif sesungguhnya, maka preemptif yang harus dipakai bukan cuma sekedar pada yang namanya pasal 7A atau pada TAP MPR, tapi pada kalimat demi Allah berdasarkan pasal 7A. Kalau demi Allah, karena dia bersumpah atas nama Islam, itu harus dikembalikan ke dalam yang namanya kata pembukaan. Begitu dikembalikan kata pembukaan, ketemu ini moralnya nggak ada kalau gitu. Di satu sisi secara akademik bagus, tetapi dalam perspektif yang namanya realitas politik, dia berhadapan dengan satu jurang terjal, tembok-tembok yang luar biasa menghambat dengan berbagai macam hambatan. Seakan-akan mimpi kalau menghadapi ke situ gitu. Tapi bisa dilakukan kok. Saya menikmati acara ini dengan baik. Kenapa saya bilang saya menikmati? Karena satu kata kunci, tidak ada satu kekuatan yang bisa melawan Joko Widodo sebagai ketua koalisi partai. Tidak ada satu kekuatan yang bisa melawan Joko Widodo sebagai ketua koalisi partai. Di era Orde Baru saya menyebutnya 3-in-1, 3+1. Dan itu tulisan saya di sebuah media di tempat saya bekerja, sehingga kemarahan dari penguasa muncul ke media itu. Saya tegas menulis 3-in-1, 3+1. Di era Joko Widodo yang terjadi adalah 7-in-1 atau 6-in-1, 7+1 atau 6+1. Jadi ketika kita menyaksikan Joko Widodo sebagai ketua koalisi partai-partai, dan partai-partai itu adalah satu-satunya pemegang saham dan pembentukan pemerintahan, maka tidak ada satu kekuatan yang bisa melawan. Karena satu-satunya pemegang saham adalah partai. Partai-partai itu berkoalisi, pimpinan koalisi Joko Widodo. Bisa melawan. Terus. Forum ini bisa melawan ternyata ya. Paling tidak berpemikiran seperti yang revisi itu tadi. Jadi kalau kita bisa melakukan pemikiran alternatif atas situasi itu, maka sesungguhnya cara berpikirnya adalah cara berpikir bukan sekedar pada yuridis legal, bukan sekedar pada yuridis konstitusional yang legal, tapi harus melihat dalam konstruksi yuridis filosofis dan yuridis sosiologisnya. Jadi legal substance-nya sama legal structure-nya ditarik ke dalam yuridis filosofis dan yuridis sosiologis. Apa kata kuncinya? Preemptive policy. Yang dilakukan oleh Joko Widodo adalah satu kebijakan yang disebut dengan preemptive policy. 2004 sudah ada preemptive policy sehingga Susilo Bambang Yudhoyono menang. 2009 sama, 2014 sama, cuma kali ini Joko Widodo keluar sikap mental yang sesungguhnya. Apa mental sesungguhnya? Dia jujur pada ketidakjujuran. Pada ketidakjujuran. Dia jujur pada ketidakjujuran. Dia jujur bahwa dia cawe-cawe. Dan dia kemudian memang tadi yang disebut sebagai berpihak. Dia jujur di situ. Tapi sesungguhnya dia berhadapan dengan persoalan ketidakjujuran dia bahwa dia harus mengatur. Jadi ada problematik. Ya kalau akhirnya pakai konstruksi berpikir ini soal etika pemerintahan berdasarkan TAP MPR, lalu saya juga menggunakan pasal 7A,
gitu ya. Maka problematiknya ini bukan cuma sekedar etika. Menurut pandangan saya, kalau melulu hanya berdasarkan pada kekuatan berpikir intelektual manusia, mentok sudah. Karena itu kita mesti nariknya ke atas. Etika adalah sumber-sumber nilai di masyarakat yang bergerak dalam kerangka dinamika kehidupan itu, diambil sumber nilainya. Tapi kalau kita tarik ke atas dalam konstruksi hukum yang basisnya moral, maka ajaran keagamaan yang menentukan. Di sini saya setuju pada apa yang disampaikan oleh Amin Rais. At-Taubah 111. Tapi Amin lupa bahwa At-Taubah 111 itu berhubungan dengan 112. Yang 112 itu suka tidak suka umat Islam harus hijrah. Tanpa hijrah nggak bisa 111 tegak. Ahmad Husainuddin. Buka dengan baik. Jadi mari kita takbir. Allahu Akbar. Jadi nggak mungkin kita ngelihatnya. Saya ingin mengajak pemirsa Ahmad Husainuddin channel, Refli Harun channel, dan semua channel ngelihatnya total dulu. Total pictures-nya kayak apa nih? Total pictures-nya kita dapetin dulu kayak apa? Lalu setelah kita dapetin total pictures-nya, maka bisa kita pretelin secara sistematik struktural. Oke, kita dapat sekarang. Oke, Joko Widodo melakukan preemptive policy. Preemptive policy-nya sesungguhnya bertentangan dengan etika. Merujuk pada TAP MPR, merujuk pada pasal 7A. Nanti bukan soal tujuannya dulu, tapi soal preemptifnya itu kemana, soal nomor 2. Jadi cara analisis kita adalah apa yang dia preemptifkan, kemana larinya. Dalam konstruksi preemptif sesungguhnya, maka preemptif yang harus dipakai bukan cuma sekedar pada yang namanya pasal 7A atau pada TAP MPR. Tapi pada kalimat demi Allah. Berdasarkan pasal 7A. Karena demi Allah, karena dia bersumpah atas nama Islam, itu harus dikembalikan ke dalam yang namanya kata pembukaan. Begitu dikembalikan kata pembukaan, ketemu, ini moralnya nggak ada kalau gitu. Ada problematik dong di situ karena 4 alinea tadi bicara tentang kekuatan moral yang luar biasa. Kata kunci pertama adalah tidak ada satupun warga negara Indonesia yang punya hak atas kedaulatan boleh tertindas. Penjajahan harus muka bumi harus hapus. Karena itu penindasan harus hapus dari kamu dengan segala bentuknya. Kalimat pertamanya jelas begitu. Jadi tidak boleh ada penindasan bentuk apapun. Tidak boleh ada penindasan politik baik dengan preemptive atau kemudian dalam posisi current action gitu ya, atau kemudian di future actions. Saya ingin mengatakan kepada seluruh pemirsa channel ini simbolik torture strateginya. Strategi kekerasan simbolik. Yang memang diulang-ulang cara membacanya. Nanti kita masuk ke ekonomi ya, tapi saya ingin merespon dulu Refli sebagaimana kemudian disampaikan dengan Denny dan Jimli dan lain-lain gitu ya. Itu yang pertama. Bagaimana sesungguhnya begitu. Kita nggak usah urai alinea-alinea berikutnya bahwa itu muatan moralnya luar biasa. Hal kedua yang mesti kita lihat dalam konstruksi dia sebagai kepala pemerintahan. Kalau kita lihat dia sebagai kepala pemerintahan dan menguasai segalanya, maka kata kunci berikutnya adalah ketika kita ambil dalam posisi dia sebagai kepala pemerintahan, dia jelas-jelas dengan preemptifnya melakukan kesepakatan pada hakim garis, pada livery, itu pada hakimnya sendiri, pada semua pihak termasuk yang namanya para manajer pertandingan. Lo skornya sekian ya. Cuma nanti yang main cuma lo aja, nggak usah bikin 2 putaran deh, lo aja berdua. Atur. Loh, dia tidak bicara dengan yang namanya para pemain bola, tapi dia bicara dengan para manajernya, para penguasa bola itu. Yang kemudian para pemain bola itu digaji oleh para manajer itu, oleh perusahaan itu. Termasuk wasit dibayar semua. Jadi ini problematik bagaimana sesungguhnya dia masuk ke dalam sekali lagi modal preemptif. Dia ngatur sedemikian rupa gitu. Nah, kalau ngambil modalnya begitu gitu. Dan apakah ini sesuatu yang luar biasa? Enggak. Dalam pertandingan sepak bola yang memang kayak gitu, kekuatan judi, kekuatan pemain kayak gitu memang begitu gitu. Benar-benar dalam judinya begitu. Nah, sekarang yang ketiga yang kita lihat. Yang saya lihat adalah gitu ya. Kita mencoba untuk keluar dari kemelut seperti ini, tapi kemelut yang dimunculkan itu pada konstruksi misalnya katakan
sodoran tentang pemakzulan yang dimulai dengan hak angket. Saya ingin mengatakan pada teman-teman, buka undang-undang MD3 tentang hak angket, tentang pansus. Buka undang-undangnya dengan baik, pelajari dengan baik, apakah memang hasil pansus itu bisa ditindaklanjuti apa enggak walaupun dengan hak menyatakan pendapat. Buka dengan baik. Apalagi koalisi di tangan mereka gitu. Jadi ngelihatnya begitu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Refli, oleh Denny itu adalah tidak realistis. Tapi peta politik adalah sejak yang namanya Pansus Pelindo II, Undang-Undang MD3 diubah, sesungguhnya DPR telah mengamputasi dirinya. DPR telah mengamputasi dirinya khususnya pada hak-hak penyelidikan pansus. Itu kita mesti tahu itu. Kita mesti ngerti bahwa ya polisi di tangan mereka, selesai. Habis, apapun terjadi. Apalagi kemudian ketua umum partai punya hak recall. Habis, selesai di situ gitu. Jadi wacana-wacana kita yang kelihatannya, saya ingin mengatakan begini, wacana-wacana yang muncul itu di satu sisi secara akademik bagus, tetapi dalam perspektif yang namanya realitas politik, dia berhadapan dengan satu jurang terjal, tembok-tembok yang luar biasa menghambat dengan berbagai macam hambatan. Seakan-akan mimpi kalau menghadapi ke situ gitu. Tapi bisa dilakukan kok. Nah, sekarang persoalan bisanya bagaimana? Nah, di sini kita belajar dari yang disebut dengan cerita Sambo, cerita Teddy Minahasa, cerita bagaimana peristiwa-peristiwa lain ternyata keterlibatan tangan Allah itu luar biasa di situ gitu. Makanya kemudian kita balik lagi pada kekuatan iman. Dalam bahasa yang sederhana, kalau kemudian tadi dipetakan seluruh kekuatan politik sudah di tangan Joko Widodo, saya ingin mengatakan enggak juga. Ketika pemerintah, maaf, karena ini kemudian sebelah kiri kanan saya soal Muslim ya. Lebaran kemarin hari apa? Sabtu, pemerintah. Ada pejabat tinggi yang bikinnya tanggal hari Jumat dan bikin sholat Jumat di rumahnya. Anda nggak tahu kan? Dan itu sikap perlawanan terhadap keputusan pemerintah. Dia tunjukkan itu gitu, bahwa sholat Idul Fitrinya itu pada hari Jumat, bukan pada hari Sabtu. Dan hari Jumat itu juga kemudian dia merayakan satu Syawal. Itu bukan perlawanan intelektual saja, itu juga perlawanan spiritual dan emosional. Muncul di situ gitu. Jadi kalau orang bilang semua sudah terkooptasi, enggak. Gitu.